kalian. Sekolah minggu akan segera dimulai. Anak-anak, silakan mempersiapkan diri. Terima kasih. Selamat sore. Kita ketemu lagi dalam ibadah Sekolah Minggu GKJ Kiara Condong. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di tahun 2021 ini. Nah, kita masih dalam suasana pandemi akibat virus corona. Adik-adik masih harus menjalankan ibadah ini di rumah masing-masing. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan kembali. Kita berdiri yuk, kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Kita akan memulai ibadah kita kali ini dengan doa. Adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Oke? Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih sambil memejamkan mata kita. 1, 2, 3.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan bagi kami. Selama seminggu ini, kami sudah bersekolah, kami sudah bermain, kami sudah membantu orang lain. Hari ini, kami mau mengkhususkan hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Tolong siapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan bernyanyi lagi ya. Yuk! Masuk ke firman Tuhan. Adik-adik, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya kami dapat belajar untuk menjadi anak Tuhan yang jauh lebih baik lagi dari firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, aku Mumu. Aku adalah hewan yang paling menguntungkan. Hahaha. Kenapa ya? Ya, karena aku bisa menghasilkan susu yang menyehatkan buat kalian. Hahaha. Dan juga daging aku bisa dimakan. Kulit aku bisa dijadikan apa itu namanya? Ya, tas buat mama-mama kalian yang cantik-cantik. Jadi, aku adalah binatang hewan ternak yang paling hebat. Wahahaha. Hai teman-teman, aku Weki, si bebek yang lucu. Aku itu binatang yang paling hebat lah. Masa si Mumu? Lihat, aku aja udah lucu begini ya. Dan juga aku bisa menghasilkan telur. Telur asin aku mahal-mahal loh harganya. Dan pasti enak. Terus daging aku bisa dijadiin bebek panggang, bebek goreng, dikasih sambal, dikasih lalap. Wah, enak sekali ya. Kok Weki jadi lapar ya. Tentu saja bukan Mumu yang paling hebat, tapi aku. Apa itu si Mumu? Ingat ya adik-adik, pokoknya Weki yang paling hebat. Aduh, apa-apaan ya itu Mumu dan Weki? Kok mereka saling menyombongkan diri ya? Kayaknya harus dikasih tahu nih tentang karakter Alkitab
yang sangat rendah hati. Yuk kita buka Alkitab kita. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab kalian? Kalau sudah, kita akan buka Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Adik-adik, Mbak Mungki akan memberikan waktu bagi adik-adik untuk membuka Alkitab kalian. Oke? Sudah ketemu adik-adik? Yuk, kalau begitu kita baca bersama-sama ya. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, kita akan melihat ilustrasi berikut ini. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adik-adik, setelah melihat ilustrasi tadi, karakter rendah hati apa sih yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis dan dari Yesus? Banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi,
Meskipun Yohanes Pembaptis ini banyak dicari orang, dianggap orang yang penting, tapi Yohanes Pembaptis tidak menjadi sombong. Dia malah berkata, akan datang orang yang lebih berkuasa dari dia untuk membaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus. Ya, ini membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang memberitakan tentang kedatangan Yesus. Lalu, karakter rendah hati apa yang diberikan oleh Yesus? Seperti di ilustrasi tadi, Tuhan Yesus datang untuk dibaptis, bukan untuk membaptis. Padahal dia adalah anak Tuhan ya, adik-adik. Tapi dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sesuai dengan firman Tuhan sebelumnya. Dia tidak menyombongkan diri bahwa dia adalah anak Allah, tapi dia mau dibaptis oleh orang biasa seperti Yohanes Pembaptis. Hebat ya? Nah, adik-adik, kita bisa belajar rendah hati dari Yohanes Pembaptis dan dari Tuhan Yesus sendiri. Jangan seperti Mumu dan Weki tadi ya, mereka malah sibuk menyombongkan diri. Kita memang istimewa, tetapi ingat, Tuhan juga menciptakan orang lain istimewa. Ingat ya adik-adik, kita harus tetap rendah hati seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini sudah selesai adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan kembali untuk menjadi anak yang rendah hati. Kami tahu Tuhan menciptakan kami dengan sempurna dan istimewa. Tetapi kami juga mau belajar untuk rendah hati seperti Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu menjadi anak yang baik dan selalu taat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dulu ke dalam amplop. Lalu nanti bisa dikumpulkan ketika gerejanya sudah buka kembali atau bisa langsung ditransfer ke rekening sekolah minggu. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk hatur persembahan dalam doa. Dan juga kita akan menutup ibadah kali ini dengan doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Engkau masih memberkati keluarga kami meskipun dalam keadaan yang sulit seperti sekarang. Tuhan, kiranya apa yang kami berikan lewat persembahan kami ini bisa berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit,
yang mungkin terkena virus corona, kiranya Tuhan yang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati juga keluarganya, Tuhan berkati supaya keluarga mereka, keluarga kami juga sehat selalu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat akan protokol kesehatan. Berkati juga pemerintah kami, supaya pemerintah kami juga bisa terus membantu rakyatnya ya Tuhan, dan terus bisa memimpin rakyat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati setiap warga jemaat yang ada di gereja Kiara Condong. Kiranya Kau selalu berikan kesembuhan, kesehatan, sehingga kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami mau serahkan juga kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami selalu mengikuti protokol kesehatan, kami selalu sehat, kami selalu ingat untuk membantu orang lain, juga untuk mendoakan orang lain. Kami serahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baik adik-adik, ibadah kali ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik terus bersama selama ibadah ini berlangsung. Minggu depan kita akan ketemu kembali ya lewat ibadah online lagi. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.